Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Orde Baru membunuh Soekarno pelan-pelan. Ditulis oleh Iswara N. Raditya. Soekarno wafat dalam status sebagai tahanan politik rezim Orde Baru. Selama menjalani masa tahanan rumah, ia diinterogasi tentara seminggu sekali. Pagi itu, ketegangan sekaligus kecemasan sangat terasa di salah satu sudut rumah sakit pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Tepat 07, dokter keluar dari ruangan. Anak-anak Soekarno langsung menyerbu. Tidak sabar ingin tahu kondisi ayah mereka. Yang ditanya cuma diam tanpa jawaban, hanya menggelengkan kepala pertanda pasrah. Guntur, Megawati, Rahmawati, Sukmawati juga guruh bergegas masuk ke kamar rawat. Di pembaringan, sang ayah tergolek lemah. Megawati mendekat membisikkan kalimat syahadat. Soekarno berusaha mengikuti, tapi tak cukup kuat. Hanya satu kata yang sempat terucap lirih sebelum sang putra Fajar menutup mata untuk selama-lamanya. Allah. Tanggal 21 Juni 1970 itu, pukul 07.07 pagi, Bung Karno wafat setelah melalui hari-hari terakhirnya sebagai tahanan politik. Ia bagai orang buangan, diasingkan di rumah tahanan oleh Soeharto yang dengan lihai telah mengambil alih kekuasaannya. Rapi, pelan, namun pasti. Begitulah cara Soeharto menyingkirkan sang penyambung lidah rakyat Indonesia. Soeharto dan Surat Sakti. Tragedi berdarah pada 30 September 1965 yang menyeret Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai pihak yang dituding menjadi aktor utamanya, membuka jalan bagi Soeharto tampil bak pahlawan. Ia juga mengintip peluang untuk melemahkan pengaruh Soekarno. Di sisi lain, Bung Karno terkesan melindungi PKI demi mempertahankan konsep Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis, yang diyakininya sebagai tiga kekuatan utama bangsa Indonesia. Setelah peristiwa yang menewaskan beberapa perwira tinggi Angkatan Darat tersebut. Sebagai salah satu petinggi Angkatan Darat yang kebetulan selamat, Soeharto langsung muncul ke permukaan dan memotori upaya penyelamatan negara. Golongan agama, mahasiswa, media, dan beberapa aspek lainnya berhasil dimobilisasi demi menuntut pembubaran PKI, juga mengganyang antek-anteknya, sehingga Soekarno pun mulai digoyang. Soeharto memperoleh momentumnya setelah Soekarno menandatangani Surat Perintah 11 Maret 1966. Surat perintah ini sebenarnya hanya memberikan wewenang kepada Soeharto selaku Panglima Komando Pemulihan Keamanan dan Ketertiban Pangkop Kamtib untuk mengambil tindakan bila diperlukan. Namun Soeharto dengan jeli memaksimalkan lembaran perintah itu sebagai surat sakti, justru untuk menggerus pengaruh dan kekuasaan Soekarno selaku presiden. Ini terbukti setelah Supersemar dikukuhkan menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) tak lama setelah dipegang Soeharto. Ditetapkannya Supersemar sebagai tahap MPRS menipiskan kekuasaan Soekarno. Dengan demikian, Supersemar yang semula hanya surat perintah justru menjadi bumerang bagi Bung Karno. Digunakan Soeharto sebagai legitimasi untuk mengambil alih kekuasaan
lalu diperkuat keputusan MPRS. Sah atau tidak? Tulis Eros Jarot dalam Misteri Super Semar. Yang jelas, pengukuhan Super Semar menjadi TAP MPRS itu mencerminkan kepiawaian Soeharto untuk memainkan konstitusi demi mengejar kepentingan politiknya. Dari situlah upaya pelemahan terhadap Bung Karno dimulai, dan Soeharto amat lihai memainkannya dengan terukur dan sistematis. Dari presiden menjadi pesakitan. Sidang umum MPRS pada 22 Juni 1966 menolak pidato pembelaan Soekarno yang bertajuk Nawasara. Ini merupakan sinyal kuat bahwa ia harus segera meninggalkan istana negara. Kecemasan Bung Karno akhirnya terjadi. Sidang istimewa MPRS tanggal 7 Maret 1967 meresmikan Soeharto sebagai pejabat presiden. Pada Mei 1967, seperti dikutip dari kontroversi Super Semar dalam transisi kekuasaan Soekarno ke Soeharto, Soekarno tidak boleh lagi memakai gelar presiden atau kepala negara. Selanjutnya, Soeharto menghimbau kepada Soekarno untuk tidak lagi menempati istana negara sebelum tanggal 17 Agustus 1967. Bung Karno kini sadar bahwa eranya memang sudah berakhir. Ia bersiap angkat kaki dari istana dan berpesan kepada anak-anaknya, kalau meninggalkan istana tidak boleh membawa apa-apa kecuali buku-buku pelajaran, perhiasan sendiri, dan pakaian sendiri. Barang-barang lainnya seperti radio, televisi, dan lain-lain tidak boleh dibawa. Kata Bung Karno seperti dituliskan melalui Sailan dalam Dari Revolusi 45 sampai Kudeta 66. Sailan juga mencatat detik demi detik bersejarah ini berdasarkan kesaksian Sogol Johari Abdullah Muhid. Sogol adalah utusan Kolonel Bambang Wijanarko, salah seorang ajudan Bung Karno. Bung Karno meninggalkan istana negara sebelum tanggal 16 Agustus 1967. Keluar hanya memakai celana piyama warna krem dan kaos oblong cap-capi. Baju piyamanya disampirkan di pundak. Memakai sandal cap bata yang sudah usang. Tangan kanannya memegang kertas koran yang digulung agak besar. Isinya bendera pusaka Sang Saka Merah Putih. Kepada pengawalnya yang masih loyal, Soekarno meminta agar anak-anaknya dipulangkan ke rumah Fatmawati, istrinya yang kini menjadi mantan ibu negara. Sementara Bung Karno sendiri untuk sementara ditempatkan di salah satu pavilion di Istana Bogor. Rupanya, Bung Karno tidak nyaman masih berada di lingkungan istana. Ia kemudian minta pindah. Permintaannya dikabulkan Soeharto. Bung Karno dipindahkan ke rumah peristirahatan yang berlokasi di Batu Tulis Bogor. Kepindahannya itu rupanya didorong oleh keinginan untuk memperoleh lingkungan hidup yang lebih segar. Sebut Soeharto dalam autobiografinya, pikiran, ucapan, dan tindakan saya. Namun Soekarno juga tidak betah tinggal di rumah itu. Ia merasa tertekan karena hampir setiap hari diinterogasi. Soekarno kemudian menulis surat yang isinya meminta agar diizinkan kembali ke Jakarta. Surat tersebut dibawa salah seorang putri Bung Karno, Rahmawati, untuk disampaikan kepada Soeharto. Permintaan itu dipenuhi. Kabarnya seperti diungkap Samsu Hadi dalam Bung Karno dalam Pergulatan Pemikiran. Salah satu orang yang menganjurkan kepada Soeharto agar mengizinkan Bung Karno dipindah ke Jakarta adalah Muhammad Hatta. Wakil Presiden pertama Republik Indonesia ini meminta agar Soekarno dipindahkan ke Wisma Yaso. Hatta tentunya punya pertimbangan matang terkait permintaan itu. Wisma Yaso adalah rumah yang dibangun Soekarno untuk salah satu istrinya, Ratna Sari Dewi. Dengan ditempatkan di Wisma Yaso, Hatta berharap Bung Karno bisa mendapatkan ketenangan seperti di rumah sendiri. Pada 10 Desember 1967, Soeharto memerintahkan agar Bung Karno dipindah ke Wisma Yaso. Namun selama ditahan di rumah itu,
Bung Karno dilarang berhubungan dengan dunia luar dan dijaga ketat. Bahkan keluarga dan kerabatnya sangat sulit untuk bertemu. Akhir miris Bung Karno. Soekarno masih tampak tegar pada awal-awal masa pengasingannya di Wisma Yaso. Kepada Sidarto Danusubroto, ajudan yang tetap setia menemaninya selama menjadi tahan rumah, Bung Karno menegaskan bahwa dirinya bisa dikucilkan, dijauhkan dari keluarga, bahkan ditahan, dan lama-lama akan mati sendiri. Tapi catat ya toh, kata Bung Karno seraya menatap Sidarto dengan raut muka yang tegas. Jiwa, ide, ideologi, dan semangat tidak akan dapat dibunuh. Namun, ketegaran Soekarno lama-kelamaan kian meluruh. Sidarto mengungkapkan, penderitaan Presiden Republik Indonesia pertama itu, saya disuruh ke sana kemari untuk mencari duit, sebab Bung Karno tidak pegang duit. Ungkapnya seperti ditulis oleh Uli Hermono dan Peter Kasenda dalam Heldi, Cinta Terakhir Bung Karno. Sewaktu disuruh mencari duit itulah, Sidarto sempat bingung dari mana bisa memperolehnya, sebab orang-orang dekat Bung Karno, sewaktu dia dekati malah lari semua. Mereka takut. Hanya 1-2 orang yang masih setia, lanjut Sidarto. Pernah suatu kali Sidarto berhasil mendapatkan sejumlah uang. Kesulitan justru terjadi saat hendak membawa uang itu ke Wisma Yaso, karena penjaga pastinya tidak memperbolehkan. Sidarto tak hilang akal. Ia memasukkan uang itu ke dalam kaleng biskuit, lantas diberikannya kepada Megawati. Mbak Mega yang membawa uang masuk. Mbak Mega kan bisa beralasan mengunjungi ayahnya, kenang Sidarto. Menurut Wimanjaya Kaliotohi dalam Primaduka, Tamban dan Manusia Terbesar Abad Ini, terbit 1997. Sejak pertengahan 1969, seluruh kunjungan keluarga dilarang dengan alasan Bung Karno telah resmi berstatus tahanan dan sedang dalam proses pemeriksaan mengenai keterlibatannya dalam peristiwa G30S. Seminggu sekali datang seorang perwira yang ditugaskan menginterogasi Bung Karno sepanjang hari. Tak hanya itu, penjagaan pun diperketat yang membuat gerakannya semakin terbatas. Situasi seperti ini membuat Bung Karno tambah depresi. Ia bahkan mulai sering meracau, berbicara sendiri. Kesehatannya pun kian menurun. Pada 16 Juni 1970 malam, Bung Karno tak sadarkan diri dan nyaris sekarat. Ia segera dilarikan ke RSPAD Gatot Subroto. Di rumah sakit, Soekarno ditempatkan di sebuah kamar dengan penjagaan berlapis. Hanya beberapa hari Bung Karno sanggup bertahan. Tanggal 21 Juni 1970 pagi, pemimpin besar revolusi itu menghembuskan nafas penghabisan dalam status sebagai tahanan politik Orde Baru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Begitukah cara Soeharto mematikan Soekarno? Simak pendapat dokter pribadi Bung Karno, Mahar Marjono, yang terungkap dalam majalah DNR edisi 26 September 1998. Jadi, kalau ada yang mengatakan Bung Karno dibiarkan meninggal, saya tidak terlalu menyalahkan pendapat tersebut. Kalau ada yang menyatakan Bung Karno dibunuh pelan-pelan, ya, yang mengurungnya itu yang melakukannya. Apa pendapat Anda? Demikian Kura-Kura Takar Lambi Sundel.